Banyak orang yang sakit mentalnya, kesehatan mentalnya terganggu, merasa tidak bermakna, hidupnya tidak jelas mau kemana, dan agama menyediakan semua itu. Agama memberikan kita orientasi, ke sini loh kamu menuju. Ini loh makna hidupmu, maka ini yang harus kamu lakukan. Agama memberikan kita makna dan tujuan hidup. Bismillah, mari kita kembali ke rutinitas kita, istiqomah kita mengaji. Sekarang saatnya kita masuk ke tema kita, agama. Terus apa yang bisa dilakukan oleh agama? Yo, sebelum spesifik ke pandangan perannya agama untuk kesehatan mental, kita urai lagi ya pikiran-pikiran para filosof. Sejauh mana sih agama menurut para filosof itu? Yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. Jadi dalam filsafat itu ya ada yang anti Tuhan, ada yang anti agama, ada yang pro Tuhan, pro agama. Jadi pikirannya macam-macam. Coba kita lihat misalnya, menurut para filosof yang teistik, menerima Tuhan dan agama. Apa sih perannya agama? Kata Thomas Aquinas, agama itu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran. Pikiran kita terbatas. Agama membantu kita memperdalamnya. Ada banyak hal yang kita tidak nyampe tapi dibantu oleh agama. Termasuk mungkin tentang diri kita, hakikatnya, kedalamannya, dan lain sebagainya. Maka jangan disepelekan informasi-informasi agama, termasuk tentang jiwa kita, diri kita. Kita akan sering belajar ini. Jiwa manusia, cirinya, kategorinya, dan lain sebagainya. Ini versinya Thomas Aquinas, Santo. Yang kedua, Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant, agama itu bagian dari jalan kita untuk menegakkan moral. Adanya agama dan kepercayaan pada Tuhan membuat orang termotivasi untuk menetapi hukum-hukum moral. Jadi Immanuel Kant terkenal punya argumen moral untuk membuktikan Tuhan. Sederhananya begini. Jadi manusia itu kan wajib, kata Immanuel Kant, harus mematuhi hukum-hukum moral. Yang itu sudah ada dalam dirinya, makanya disebut deontologis. Kita harus jujur, kita harus tidak berkhianat, kita harus, sebenarnya sudah ada dorongan dalam diri kita. Cuma manusia itu kurang terdorong untuk melakukan moral kalau tanpa dukungan agama dan Tuhan. Kenapa begitu? Ilustrasi sederhananya begini. Kan banyak orang melakukan aktivitas moral yang luar biasa, banyak juga yang melawan hukum moral. Ada orang baik, ada orang jahat. Nah, sementara kalau kita lihat dalam hidupnya, kadang orang baik ini susah terus hidupnya. Sementara orang jahat kok seneng terus, menang terus. Sampai mati begitu. Lah terus apa gunanya melakukan aktivitas moral kalau sudah capek-capek mematuhi hukum moral sampai mati susah. Yang ini melanggar hukum moral terus sampai mati senang. Nah, maka terus kesimpulannya apa? Pasti hidup itu tidak selesai di dunia ini saja. Pasti ada hidup sesudah mati. Yang di sana
Orang baik dapat balasan baik, yang buruk dapat balasan buruk. Nah, siapa panitianya mungkin ya di akhirat nanti yang menyelenggarakan hukum bagi yang baik dan balasan bagi yang buruk? Tentu saja Tuhan. Tidak mungkin manusia. Manusia yang dihisab kok. Yang menghisab Tuhan. Jadi Tuhan pasti ada dalam rangka moral. Nah, itu gunanya agama, menjamin moralitas. Kalau mengandalkan pikirannya manusia, mengandalkan manusianya sendiri, hatinya manusia, kadang ya belok-belok, tidak karu-karuan. Tapi yang bisa menjamin itu agama dan Tuhan. Ini Immanuel Kant. Ada lagi Arthur Schopenhauer yang dulu pernah kita bahas dengan pesimismenya. Agama bagi dia salah satu jalan mengatasi ketidakpuasan hidup dan penderitaan. Jadi dengan adanya agama, rasa sakit itu tidak terlalu sakit. Kekecewaan tidak terlalu mengecewakan. Segagal apapun kita, begitu kita sadar, ada Tuhan kok. Itu kita akan mendapatkan sandaran yang sangat kuat. Dulu pernah kita bahas ini. Yang keempat, ini juga pernah kita bahas, Durkheim. Kalau ini manfaat sosialnya. Agama itu memperkuat kesadaran kolektif. Agama menguatkan ikatan kita secara sosial. Karena saya tahu kita sama agamanya, kan terus tambah terikat, tambah ada ikatan di antara kita. Maka kata Durkheim, agama itu memperkuat kesadaran kolektif. Itu yang positif. Nanti ada yang negatif tentang agama. Kalau tadi Pak perannya agama apa? Itu kalau bagi yang kanan ini tidak ada, malah ngaco. Misalnya, kalau bagi Nietzsche, agama itu menanamkan mentalitas budak. Orang jadi kehilangan kebebasan, kehilangan kreativitasnya. Orang diminta patuh saja, ikut saja perintahnya agama. Nah, ini Nietzsche yang punya semboyan terkenal sekali, Tuhan sudah mati. Nanti ada Karl Marx, dia bilang agama itu candu. Karena dia melihat gara-gara agama, itu versi dia ya, orang yang tertindas tidak mau bangkit. Dia merasa, ya sudah, ini takdirku tertindas ini. Allah sudah menetapkan begini misalnya. Terus, ya sudah kita terima takdirnya Allah. Kita ridho dengan apapun keputusannya Allah. Akhirnya ditindas, tidak mau bangkit berjuang. Makanya dia menyebutnya semacam candu. Orang kecanduan itu kan dia tidak sadar situasi realnya yang tertindas. Ini versinya Karl Marx. Nanti ada lagi versinya Russell. Kalau versinya Russell, Allah membahas agama itu tidak ada ujungnya. Wong metafisik, tidak bisa dibuktikan. Mending agnostik saja. Saya beberapa kali membaca online itu ada perdebatan tentang agnostisisme. Ya, orang seperti Russell ini bilang bahwa ada benar atau tidak, akal kita tidak nyampe. Ya sudah, kalau akal kita tidak nyampe, ya kita menghindar saja, agnostik saja. Baik, jadi ini peran agama. Kalau para filosof ada pro, ada yang kontra. Ya tentu saja kita yang beragama, kita yang teis, lebih prefer ke yang pro. Tapi kita lihat dulu yang dari aspek kejiwaan. Kita ambil dua filosof. Yang pertama Freud, yang kedua Jung. Ini juga pandangannya bertolak belakang. Kalau bagi Freud, agama itu semacam delusi, halusinasi saja. Hanya defense mechanism, pertahanan diri manusia. Manusia itu
banyak kurangnya, banyak lemahnya, terus memproyeksikan ada Tuhan. Jadi ini khayalan kita. Kalau di bukunya Freud itu, Tuhan itu seperti kalau kita zaman kecil dulu berkhayal ada ngobrol dengan teman khayalan kita. Nah, kalau ini Freud, ya pasti kita ndak cocok dengan ini, lawang kita beragama. Tapi ada pandangan begini. Ini dari tradisi psikoanalisis yang anti agama. Kalau Carl Jung lebih setuju adanya agama. Karena menurut Jung, agama perannya penting dalam hidup psikisnya manusia. Yang pertama, pentingnya peran agama itu banyak memenuhi mimpi-mimpi ideal mendasar manusia yang oleh Jung disebut archetype. Jadi tema dasar universal archetype itu misalnya nanti ada hidup ini tidak selesai di dunia ini, tapi besok yang di situ ada pembalasan. Nanti ada seorang yang mengarahkan kita pada kebenaran. Jadi ini pola-pola yang kalau dalam agama kita namanya nabi. Simbol-simbol agama itu biasanya cocok dengan struktur bawah sadar kita. Kita ingin yang jahat kalah, yang baik menang. Itu ya bisa kita penuhi lewat simbol-simbol agama. Kita ingin orang curang disiksa, orang baik diberi pahala. Itu kita ketemukan simbol-simbolnya dalam agama. Jadi pemenuhan hasrat bawah sadar ideal kita. Nah, ini membuat kita lebih nyaman dengan agama. Yang kedua, agama membantu kita mewujudkan diri, self-realization, individuasi. Jadi ada banyak aspek hidup ini yang berkembang karena agama. Kasih sayang, kepedulian, solidaritas, tadi ada banyak sekali unsur hidup kita yang berkembang. Siap berkorban, itu mungkin juga bagian dari pertumbuhan diri yang sumbernya agama. Kemudian agama juga membuka kita, membawa kita lebih tinggi ke ranah spiritual transenden. Kalau teman-teman membaca ngaji filsafatnya Carl Jung, kan ada itu tentang pneuma, tentang anima, dan lain sebagainya. Agama yang bisa membawa kita ke ranah spiritual transenden itu. Dan yang keempat, ini yang ada hubungannya dengan kesehatan mental ya. Agama itu membawa pada keseimbangan psikis. Jadi dalam diri kita itu ada banyak dorongan yang saling berlawanan. Kita ingin ini, kita ingin itu. Yo, hati kecil kita ingin baik, tapi ambisi kita ingin meraih ini itu secara curang. Itu yang bisa menetralkan, mengarahkan secara lebih positif, itu agama, kata Jung. Jadi bagi dia agama perannya besar untuk manusia, termasuk untuk kesehatan mental. Nah, itu penjelajahan-penjelajahan pada para filosof. Kalau menurut Islam apa? Ini saya ambil, ada banyak tokoh yang semula saya ingin kutip, tapi terus saya rangkum saja jadi satu ya. Di situ ada Imam Ghazali, ada Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan kawan-kawan. Apa sih perannya agama untuk hidup kita? Saya sebut saja berdasarkan psikologi Islam, ilmu jiwa khasnya Islam. Jadi dalam Islam, agama itu memenuhi beberapa dimensi hidup kita. Yang pertama, agama adalah fitrah. Jadi kita itu lahir
membawa dorongan jiwa yang cenderung kepada ketuhanan. Jadi maka kalau kita tidak bertuhan itu ada yang hilang, ada yang hampa. Kenapa? Karena ini fitrah. Fitrah itu dorongan jiwa alami namanya. Mungkin kegelisahan-kegelisahan mental kita yang tadi banyak sekali indikasinya karena kita jauh dari Tuhan atau jauh dari agama. Sehingga fitrah kita, dorongan jiwa untuk mengakui, menegaskan keberadaan Tuhan tidak terpenuhi. Ya fitrah itu kan setara dengan fitrah untuk menikah misalnya. Setiap orang ada dorongan dalam dirinya ingin punya pasangan dan berketurunan. Ini fitrah. Kalau kita lawan fitrah ini, saya tidak mau nikah Pak, saya itu ada yang hampa, ada kegelisahan tersendiri. Nah, agama juga begitu. Jadi kalau dalam Islam, kalau kita menjauh, kalau kita meninggalkan agama, ada yang hamba dan gelisah. Nah, ini kalau teman-teman membaca kritik-kritik pada peradaban barat yang terlalu materialistik, itu kan arahnya ke sini. Ada yang hilang, ada yang hampa. Ada fitrah yang dikesampingkan. Itu yang membuat gelisah. Maka agama berperan mewujudkan, memfasilitasi fitrah itu, yaitu fitrah bertuhan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ada lagi perannya agama, yaitu peran akidah. Peran akidah ini tadi kan hidup bahagia itu harus punya tujuan, punya nilai. Peran akidah ini dia berperan kita mantep, kita yakin, kita percaya pada Tuhan yang itu tujuan dan makna puncak hidup kita. Di situ kita nyaman kemudian. Jadi ini peran akidah. Karena kita tujuannya Tuhan, kenyamanan kita ada pada Tuhan, kegagalan apapun masih bisa kita toleransi selama kita tidak menjauh dari Tuhan. Nah, ini peran agama di situ. Kalau teman-teman sedang galau, sedih, gelisah, mari kita sadari bahwa hidup ini ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Selama kita tidak kehilangan Allah, selama kita masih dekat dan semakin dekat padanya, kita masih nyaman, kita masih aman. Tidak harus galau, tidak harus putus asa. Ini namanya peran akidah. Yang ketiga, apa perannya agama untuk kesehatan mental? Yaitu takwa. Takwa ini kita mendefinisikannya kesadaran dan ketaatan pada Allah, pada Tuhan. Kesadaran dan ketaatan ini jangan dikira sekedar kayak kritiknya Nietzsche tadi ya. Itu hanya kita seperti budak saja disuruh-suruh. Enggak. Yang diperintahkan oleh Allah pada kita itu sesuatu yang manfaatnya untuk kita. Kalau budak itu kan disuruh untuk manfaat majikannya. Tapi Allah menyuruh kita untuk kita, ketenangan jiwa kita, kemantapan hati kita, perilaku kita yang baik, panduan moral untuk hidup sehari-hari. Disitulah perannya agama. Kadang-kadang pikiran kita buntu, hati kita gelap. Kita tidak bisa milih apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jauhi. Alhamdulillah ada agama. Petunjuknya konkret. Saya harus melakukan ini, menjauhi ini. Mengurangi kebingungan dan capek kita. Nah, itu gunanya takwa. Jadi ini peran yang ketiga dari agama. Yang keempat, agama juga punya peran evaluatif. Ini sering kita bahas, tadi juga kita singgung, malam hari ini kita agak muhasabah ya, mengukur diri kita. Introspeksi.
Agama jadi standar-standar. Orang muhasabah itu kan ngukur sebaik mana perbuatanku, pikiranku, perasaanku. Aku ini tambah baik apa tidak. Evaluasi diri, introspeksi diri kan penting. Cuma kalau kita tidak punya standar-standar, sulit kita muhasabah. Pak, saya tafakur tentang diri saya, Pak. Kelihatannya saya lebih baik sekarang, Pak. Loh, lebih baik itu dilihat dari mananya. Nah, kalian perlu standar. Nah, agama menyediakan standar itu. Muhasabahmu lebih simpel sekarang. Pak, rasanya kok saya tambah jauh ya, Pak, dari Allah. Nanti kan kamu punya standar sekarang. Rasanya kok saya tidak bisa menjalankan perintahnya Al-Quran ya Pak untuk sabar. Saya kok ngamuan banget sih Pak. Nah ini enaknya agama menyediakan perangkat standar untuk kita bermuhasabah. Ada lagi agama mendidik kita untuk sabar dan syukur. Ini dua jurus sapu jagat untuk apa saja menang kalau kalian punya menguasai ini. Satu sabar, satu hidup itu kan isinya dua. Kadang seneng, kadang susah. Kan cuma ini. Loh, kalau kalian punya syukur dan sabar, selesai sudah. Ketika kamu senang bersyukur, ketika kamu susah bersabar. Jadi cukup dua senjata itu, hidupmu akan stabil. Masalah dalam hidup kita kan ketika senang kita lepas kendali. Ketika sedih kita drop, putus asa. Nah, untuk biar tidak lepas kendali dan putus asa, ya syukur dan sabar. Dan agama menguatkan di situ. Jadi kalau tanpa sandaran agama, ya syukur itu kan rasanya hampa. Kamu bersyukur pada siapa? Ketika ada agama, bersyukurnya pada Tuhan yang menganugerahkan kenikmatan ini sekarang. Ketika tidak ada objek untuk disyukuri kan, terus kamu balik ke dirimu sendiri, bersyukurnya ke dirimu sendiri. Iya sekarang pas kamu sukses, pas gagal. Ketika kamu kembalikan ke dirimu sendiri, terus kamu jatuhnya putus asa. Ketika kembali ke dirimu sendiri, kalau sukses sombong, kalau gagal putus asa. Nah, itu gunanya kita punya agama untuk meminimalisir efek dari problem mental tadi. Dan yang terakhir, peran agama dari perspektif ilmu jiwa Islam, psikologi Islam itu ihsan. Agama mengajarkan kita untuk memuncakkan kebaikan. Ya mudahnya menyempurnakan segala kebaikan kita hanya pada Allah saja. Ini lebih menenteramkan. Sering saya ilustrasikan ya, hidup ini ada beberapa level motif tindakan kita. Ada karena kewajiban saja, ada karena kebutuhan, dan yang paling tinggi ya karena ketulusan, keikhlasan, kemurnian pada Tuhan saja. Nah, agama menyarankan segala perbuatan kita dipuncakkan sampai ke level lillahi ta'ala. Tidak sekedar karena pamrih, apalagi karena kewajiban. Segala sedih, galau, kecewa kita muncul karena ada pamrih-pamrih biasanya. Seperti saya bilang tadi ya di pengantar waktu launching buku tadi kan saya bilang, kalau tidak ada target apa-apa ya tidak mengecewai apa-apa. Tapi kalau kalian motif pamrihmu banyak, ya kecewamu banyak. Ngaji ke sini, saya nanti ngaji duduk
agak pojok yang dapat sandaran, terus nanti ngambil minumnya 2, terus nanti kamu ngancang-ngancang gitu. Begitu nyampe sini, loh yang datang sudah banyak, tempat dudukku sudah ditempati orang, minumnya tidak kebagian. Kecewamu banyak. Kenapa? Tadi pamrihmu banyak. Nanti kalau sudah selesai, pingin ngobrol sebentar sama Pak Faiz, yang ngantri banyak, kamu tidak sempat maju sampai jengkel. Nah, kecewamu banyak karena pamrihmu banyak. Kalau tadi tidak pamrih apa-apa, mungkin tidak ada yang kecewa. Tapi karena kamu target dan meleset, jadi kecewa. Maka dalam agama kita diminta ihsan. Ihsan itu kan, kalau dalam Islam, anta budallaha ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Melakukan apapun ikhlas karena Allah saja. Itu lebih nyaman untuk mental kita. Jadi ini gambaran umum sederhananya. Apa kalau ada yang tanya peran agama untuk kesehatan mental? Kalau dari Islam, agama memberikan fitrah, memberikan akidah, memberikan takwa, memfasilitasi muhasabah, mendorong kita untuk sabar, syukur, dan ihsan. Dan ini efeknya luar biasa untuk kesehatan mental kita. Kalau inginnya lebih konkret, bisa misalnya, ini contoh dari kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ini kalau teman-teman jeli ya, ada beberapa tips mengatasi problem kesehatan mental versinya Imam Ghazali. Ini hasil pencermatan saya sekilas saja, sebenarnya masih banyak. Misalnya, untuk mengatasi degradasi moral. Kalau kegalauan hidupmu, stresmu, sakit mentalmu, karena kamu merasa banyak maksiat, banyak dosa, saya terlalu sering maksiat mungkin Pak ya, saya terlalu, terus kamu galau sendiri, stres sendiri gara-gara itu, solusinya 2 kata Imam Ghazali, taubat dan tazkiyatun nafas. Ayo ditobati, terus pelan-pelan kita bersihkan hati kita. Cara membersihkannya, nawa itu tidak mengulang lagi maksiat-maksiat yang kemarin saya jalankan, dosa-dosa yang kemarin saya lakukan. Ini akan meringankanmu. Jadi taubat itu kan semacam menetralisir segala beban dosa dan kemaksiatan yang selama ini kalian lakukan, yang membuatmu stres. Tapi dengan melakukan itu plus pembersihan jiwa, jiwamu akan lebih tenang. Jadi itu tips dari Imam Ghazali. Solusi pertamanya justru taubat. Jangan lupa ini ya. Karena kalau jiwa kita masih kotor, tiba-tiba saya ingin menutup dosa saya dengan puasa, dengan sholat ini itu, ya belum, diawali taubat dulu. Membersihkan wadahnya dulu. Nah ini mengatasi degradasi moral. Kalau teman-teman merasa hampa makna, hampa tujuan, saya bingung ini Pak, hidup saya mau kemana? Saya harus bagaimana menjalani hidup ini? Imam Ghazali menyarankan 2. Zuhud dan qanaah lah. Qanaah itu merasa cukup dengan apapun yang saya miliki saat ini. Zuhud itu kondisi jiwa kita yang tidak lagi tergoda oleh hal-hal duniawi. Ini zuhud. Lu kalau gitu ndak kuliah, ndak kerja Pak. Ya tetap kuliah, ya tetap kerja. Tapi tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia. Ini membuat kita lebih mudah menetapkan tujuan. Memberi makna hidup. Dibandingkan kita masih tenggelam dalam hasrat ambisi duniawi. Kata Imam Ghazali. Kenapa begitu ya? Hasrat ambisi duniawi itu sering mengecewakan.
membuat kita putus asa. Mari kita terima saja, ya yang kita miliki ini ya sudah. Itu namanya qanaah. Dan tidak mudah tergoda, tidak mudah terpesona oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu ada kata mutiara yang luar biasa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, ya dunya hurri wairi lakot tolak tuka salasatan. Wahai dunia, godalah orang lain saja selain aku. Kenapa? Aku sudah menalakmu 3. Jadi itu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu membentuk jiwa yang zuhud. Saya tidak tahu kalian berani tidak bilang begitu. Wahai dunia, aku sudah talak 3 padamu. Tidak mungkin rujuk lagi sudah. Baik. Ya, kalau di usia-usia kalian masih tidak gampang untuk qanaah. Tapi boleh latihan. Intinya bagaimana jiwa kita tidak terikat dengan dunia. Kemudian kalau kita mengalami hampa spiritual, hampa nilai. Tadi kita merasa, Pak saya itu kok tidak berharga ya Pak. Apa sih nilai kehadiranku? Imam Ghazali menyarankan 2, riyadah dan mujahadah. Riyadah itu latihan. Sederhananya, ya bentuklah dirimu biar jadi orang yang bernilai, berharga. Jadi riyadah itu ya amal-amal keagamaan kamu jalankan, maka kamu merasa bernilai dalam hal agama. Bentuk dirimu jadi orang pinter, ya kamu nanti bernilai jadi seorang intelektual. Bentuk dirimu jadi pekerja yang tangguh, yang berkarya produktif, ya nilai dirimu jadi manusia yang produktif. Jadi riyadah, latihan, ya bentuk. Jangan menunggu dirimu terbentuk. Kamu yang harus membentuk dirimu. Itu namanya riyadah. Saya nunggu saya Pak, besok siapa tahu saya jadi. Siapa tahu saya jadi. Kalau kamu ingin jadi, bentuk dirimu. Pengen jadi dosen, latihan mulai sekarang. Ngobrol, ngajar kok ngobrol. Ngajar yang enak, terus jadi latihan membaca yang banyak. Itu jadi membentuk dirimu jadi dosen yang berkualitas. Jangan menunggu, jangan nanti kalau saya ditakdirkan Allah jadi dosen kan yo bisa-bisa sendiri Pak. Yo kalau nunggu begitu ya ndak jadi, nanti kamu tiba-tiba jadi dosen beneran terus ndak bisa ngajar, terus bingung waktu ngajar, terus kamu stres lagi. Apalah nilai saya Pak, nanti jadi begitu lagi. Maka riyadohlah mulai sekarang, latih dirimu. Pengen jadi bisnismen yang sukses, latihan mulai sekarang. Bentuk dirimu, latihan mental ekonominya, ilmu ekonominya di-upgrade, itu namanya riyadah. Jangan lupa mujahadah, berdoa. Yo, tetap segalanya Allah yang mengabulkan. Terus, kalau teman-teman kesulitan dalam hal pengendalian diri, solusinya kata Imam Ghazali harus ada khauf dan roja. Khauf itu rasa takut pada Allah, roja itu harapan pada Allah. Dua-duanya harus imbang. Baru diri kita terkendali. Karena adanya khauf, maka kita tidak sembrono dalam hidup. Takut Allah murka, takut mendapat siksanya. Itu kan kita hati-hati. Nah, tapi juga tidak hanya takut, kita juga berharap. Karena ketakutan saja bisa melahirkan keputusasaan. Kita tetap yakin Allah sangat menyayangi kita. Allah penuh dengan anugerah pada kita. Itu namanya harapan, namanya roja. Jadi khauf saja bisa putus asa. Tapi tanpa khauf, orang bisa sembrono. Rojak saja orang suka-suka dia, ala dosa ndak apa-apa lah, maksiat dikit-dikit ndak apa-apa. Allah Maha Pengampun.
Banyak cerita-cerita orang dosanya 99, itu aja masih diampuni, sampai yang ke 100 kita paling dosa kecil-kecil. Ini namanya sembrono, tidak ada rojak. Jadi tidak ada takutnya sama Allah. Isinya harapan saja, membuat kita sembrono, menyepelekan. Maka khauf dan rojak ini harus imbang. Terus ya kalau ini ya, kalau kita stres dan frustasi, kuncinya tetap sabar. Ya, yo mbok sabar. Kita bagaimana caranya, ada tekanan apapun sabar. Sabar itu ada dua ya, ada sabar yang aktif, ada sabar yang pasif. Sabar yang pasif itu ketika kita ditimpa sesuatu. Sabar yang aktif itu ketika kita menjalani sesuatu. Sabar yang aktif itu istiqomah. Sabar yang pasif itu siap menanggung apapun ketetapannya Allah. Nah, kalau teman-teman kegelisahannya adalah cemas tentang masa depan, solusinya adalah tawakal. Tawakal itu berarti sepenuhnya pasrah pada Allah. Iya, tapi setelah didahului ikhtiar. Kalau teman-teman takut masa depannya suram, ayo dirancang sejak sekarang, biar tidak suram. Setelah dirancang, dijalani, pasrahkan hasilnya pada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau belum ada ikhtiarnya, belum bisa disebut tawakal. Jadi kalau teman-teman cemas, jangan diam saja, Pak, masa depan saya gimana, Pak? Ayo berusaha. Rancang yang baik, jalani dengan baik. Kalau sudah dijalani, pasrahkan hasilnya pada Allah, itulah tawakal. Nah, itu akan nyaman untuk diri kita. Baik, terakhir. Kesimpulannya, dari semua uraian tadi para filosof, dari Islam, Imam Ghazali, secara umum bisa kita sebutkan bahwa setidaknya ada 5 hal penting yang bisa diberikan oleh agama sehubungan dengan kesehatan mental. Yang pertama apa? Dukungan sosial. Tadi ya, Durkheim tadi loh. Di antara kekuatan agama itu kan solidaritas antar pemeluknya. Kita sama-sama beragama, maka kita punya sistem pendukung yang kuat. Ada saudara-saudara, ada teman-teman kita yang seagama. Insya Allah mendukung kita kalau kita sedang kesulitan. Jadi karena kita ada di track, di jalur yang sama. Yang kedua, kalau ini lebih hakiki, agama memberikan kita makna dan tujuan hidup. Banyak orang yang sakit mentalnya, kesehatan mentalnya terganggu, merasa tidak bermakna, hidupnya tidak jelas mau kemana, dan agama menyediakan semua itu. Agama memberikan kita orientasi, ke sini loh kamu menuju. Ini loh makna hidupmu, maka ini yang harus kamu lakukan. Yang ketiga, agama mengajarkan kita coping, cara untuk menyikapi masalah. Misalnya tadi yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Yang keempat, agama memberi kita nilai. Tadi kan kebahagiaan itu berdasarkan nilai-nilai. Nah, agama menyediakan itu. Menyediakan nilai. Mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita belakangkan. Mana yang harus kita tegakkan, mana yang kita tunda nanti saja, tidak terlalu penting. Nah, agama memberi kita itu. Memberi kita prioritas-prioritas yang harus kita utamakan.
Yang kelima, agama memberi kita harapan dan optimisme. Sepahit apapun pengalaman kita, seburuk apapun kegagalan kita masih punya Tuhan. Masih ada Allah. Tidak pantas kita putus asa, wong ada Allah. Apa sih yang tidak mungkin kalau bagi Allah? Makanya orang putus asa itu kalau dalam Al-Quran disebut orang yang kufur. Seperti orang yang tidak percaya pada Allah. Kalau kita beriman, percaya pada Allah, apa sih masalah yang tidak terselesaikan? Kalau Allah berkehendak, bahkan 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, sebesar apapun masalah kita bisa tuntas. Dan ada banyak cerita-cerita semacam itu. Baik, masih ada 5 menit ya. Saya kesini saja. Terakhir kali, menurut saya ini penting. Untuk teman-teman yang sedang ada masalah berat, membebani pikiranmu. Apa Pak yang harus saya lakukan, Pak? Yang tadi sudah saya jelaskan, itu yang terakhir. Yang di situ saya tulis leap of faith, kembali pada agama. Yang sebelumnya ini mungkin petunjuk yang lebih praktis. Jadi ini strategi, kalau di psikologi namanya strategi coping. Kalau teman-teman ada masalah yang membebani pikiranmu, sulit sekali dicari solusinya, ada beberapa strategi. Yang pertama, isolation. Isolation ini agak sulit, tapi kalau bisa alhamdulillah. Buang perasaan-perasaan destruktif, pikiran-pikiran negatif. Jadi sudahlah, singkirkan saja. Entah gimana caranya kalau bisa. Namanya isolation. Jalan pertama. Jalan kedua, kalau masih sulit, anchoring. Jangkar. Maksudnya apa? Dedikasikan hal tertentu, nilai tertentu yang melampaui problem atau beban pikiranmu tadi, yang prioritasnya lebih tinggi. Misalnya kalian mikir tentang kuliah yang tidak selesai-selesai. Anchoring itu, kuliah kan nanti bisa diulang, nanti bisa dilanjut lagi. Tapi misalnya kesehatan orang tua jauh lebih penting, jadi saya tunda kuliah untuk ini. Namanya anchoring. Ada yang lebih penting yang kamu utamakan. Saya kok sibuk di sini sih, padahal ada yang lebih penting. Saya kok stres mikir ini, padahal dalam hidup ini banyak yang lebih penting. Nah, itu jadi mendedikasikan hal-hal tertentu yang bisa menghadirkan rasa nyaman. Ternyata banyak orang-orang terlantar yang perlu dibantu. Sudahlah, masalah saya tidak berarti saya tak bantu orang-orang itu. Ini namanya anchoring. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kamu hidupkan dibandingkan problemmu. Itu kalau bisa. Kalau masih sulit, boleh distraction. Alihkan perhatian. Jangan mikir itu terus. Kalau memang tidak ada solusinya. Kalian boleh kejar hobimu. Atau saya biasanya nonton drakor ya Pak. Iya wis nonton drakor. Berseri-seri ya Pak. Iya tonton enggak apa-apa. Yang penting kamu seneng. Itu namanya distraction. Biar enggak stuck di problemmu itu terus. Wong enggak ada solusinya. Distraction. Atau ya entah kamu jalan-jalan kayak healing kayak atau kemana kayak. Yang penting kamu jangan stuck di masalahmu. Nah, kalau bisa lagi sublimation. Sublimation itu gunakan rasa sakitmu untuk hal-hal yang produktif, kreatif.
patah hati, nulis buku tentang patah hati. Nah, itu produktif, namanya sublimation. Sedang sedih, bikin syair tentang kesedihan. Itu namanya sublimation. Bikin lagu tentang sublimation. Pak, saya tidak bisa, Pak. Bisanya cuma masak, Pak. Yang ngarang masakan apa yang baru. Kreatif, malah sedang stres. Sublimation. Boleh energimu kamu pakai untuk yang lebih kreatif. Kalau sublimation ini menguntungkan. Nanti kalau kamu sudah sehat lagi, sembuh lagi, lumayan punya karya. Dari energi kesedihanmu. Nah, kalau ingin lebih dalam lagi, temukan makna. Tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu situasi pun yang tidak berarti. Semuanya bermakna, semuanya ada hikmahnya. Temukan hikmah itu dan kalian akan lebih tenang. Namanya find meaning. Bahkan sakit, bahkan kecewa, bahkan amarah dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau berhenti sejenak, merenung, menemukan hikmah-hikmah di baliknya, pasti akan ketemu. Dan itu akan mengurangi rasa tertekan, rasa stres kita. Ya, yang terakhir tentu saja kalau masih saja sulit, puncaknya adalah yuk kembali pada Allah. Leap of faith. Kembali pada agama. Karena memang seperti kita bahas tadi, agama punya peran besar terhadap stabilitas kondisi mental kita. Nah, saya akhiri dengan ngaji ya, wong kita ngaji. Ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani diri kita kecuali sejauh kemampuan kita. Allah tidak membebani seseorang kecuali sejauh keluasannya, kemampuannya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia lakukan dan yang menimpanya adalah buah dari yang dia kerjakan. Kebaikan, kesenangan, kenyamanan yang kita rasakan, kesedihan, kegalauan, keruwetan hidup yang kita alami, hakikatnya buah kelakuan kita juga. Tapi tidak usah khawatir, beban hidup kita tidak akan melampaui daya tahan kita. Itu janjinya Allah. Kalau kita merasa, enggak Pak, ini berat sekali Pak, sebenarnya masih dalam kuasamu. Mungkin kamunya saja agak terlalu cengeng, kurang tangguh. Pasti kamu kuat kok. Baik, Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Baik, saya akhiri sekian kajian malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.